Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak dosen dan juga teman-teman kelas R5J. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan presentasi kelompok kami terkait dengan budaya organisasi, sekaligus ingin menyampaikan hasil dari observasi kami yang melaksanakan observasi di industri. Sebelum itu, yang sama-sama kita hormati bersama Bapak Yuda Gutara selaku dosen pengampu mata kuliah BK Industri dan juga teman-teman kelas R5J. Di sini sebelum kita memasuki kegiatan presentasi atau penyampaian materi, saya perkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Rangga Maulana selaku motor dari kelompok 9 dan juga ada Lian Zahra Zalzabila dan juga ada Anissa. Baik, langsung saja kita akan masuk pada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 9. Baik, di sini ada definisi budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki peran utama dalam membentuk perilaku karyawan. Sebagai sebuah sistem nilai, budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang telah diyakini oleh karyawan sehingga telah menjadi dasar perilaku dan sikap karyawan ketika bekerja. Robbins 2001 menyatakan budaya organisasi adalah budaya yang mengacu kepada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakannya organisasi itu dengan organisasi lainnya. Lalu di sini ada manfaat budaya organisasi. Beberapa manfaat organisasi dikemukakan oleh Robbins 1993 sebagai berikut. Yang pertama, membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada dalam organisasi. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Dengan budaya organisasi yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasi itu sendiri. Yang ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Yang terakhir ada menjaga stabilitas organisasi. Kesatuan komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi organisasi relatif stabil. Selanjutnya di sini ada proses sosialisasi budaya organisasi. Menurut Luthan 1995 menjelaskan bahwa proses sosialisasi budaya dapat dilakukan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada seleksi terhadap calon karyawan perusahaan. Yang kedua ada penempatan karyawan suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga dalam pekerjaan yang penilaian dan yang kelima yang dimiliki oleh organisasi. Karena memperluas cerita dan berita tentang berbagai hal yang berhubungan dengan budaya organisasi, dan yang terakhir ada pengakuan atas kinerja dan promosi. Next, Jar. Selanjutnya ada peran pemimpin dalam mensosialisasikan budaya organisasi. Pemimpin perusahaan merupakan orang yang paling berpengaruh untuk menentukan aktivitas dan kebijakan yang harus dijalankan oleh karyawan. Dalam proses sosialisasi ini, peran pemimpin sangat diperlukan untuk memberikan dukungan dan koordinasi yang tepat bagi karyawan, terutama karyawan baru untuk lebih memahami budaya organisasi, dan seorang pemimpin juga harus dapat memotivasi bawahannya dan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk lebih banyak terlibat dalam berbagai kegiatan. Pemimpin juga harus dapat memelihara budaya yang ada di organisasi. Selanjutnya di sini ada profil. Next jar, slide selanjutnya profil. Boleh dilanjut awal dulu, soalnya tadi ada yang ke skip.
Boleh, silakan Aul. Oke, baik. Tadi ada yang ke-skip. Jadi, fungsi budaya organisasi itu, Robbins 2001 menyatakan budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, ada budaya mempunyai suatu peran pembeda, yang artinya bahwa budaya bekerja menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lainnya. Yang kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya. Yang ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari kepentingan diri individual. Yang keempat, budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Oke, di sini ada profil Human Resource Development atau HRD dari PT Matra Roda Piranti. Di sini nama HRD-nya yaitu Ibu Citra Ayu Lestari dan pendidikan terakhirnya S1 Psikologi, tempat bekerjanya di PT Matra Roda Piranti dan posisinya sebagai staf Human Resource Development atau HRD. Baik, selanjutnya ada suasana kerja di PT Matra Roda Piranti. Suasana kerja yang terjalin dalam PT Matra Roda Piranti ini baik dari pihak atasan maupun karyawannya akan bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing dan akan sesuai dengan skill yang diinginkan perusahaan. Bisa dikatakan bahwa suasana kerja di perusahaan tersebut lebih mengarah pada kekeluargaan. Selain suasana kerja yang sangat kekeluargaan, pastinya karyawan selalu menginginkan suasana baru seperti refreshing diri mereka dengan quality time bersama dalam PT Matra Roda Piranti selalu melakukan program family gathering setiap 2 tahun sekali dan tidak hanya untuk karyawan saja tetapi keluarga mereka dapat berkontribusi aktif dalam program tersebut. Nilai utama yang dijunjung di PT Matra Roda Piranti. Yang pertama ada disiplin. Jadi jika peraturan jam masuk kerja di perusahaan itu jam 7 pagi, maka semua karyawan harus sudah hadir sebelum jam 7 pagi karena meminimalisir keterlambatan. Karena perusahaan ini mempunyai target hitungan pada setiap mesinnya, jadi karyawan yang mengoperasionalkan mesin tersebut juga harus tepat waktu. Jika tidak jika tidak terpenuhi target perharinya, yang sesuai goals, perusahaan akan tertinggal. Yang kedua, ada kerjasama. Perusahaan melakukan sistem kerja tim, jadi poin kerjasama di sini harus dijunjung tinggi karena jika tidak ada kerjasama tim, maka akan gugur tim tersebut dan target yang sudah diharapkan tidak akan memenuhi. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Pekerjaan masing-masing, karyawan diminta bertanggung jawab pada job desk-nya masing-masing. Yang keempat, saling menghargai. Baik atasan maupun bawahan, misalnya sudah dianggap sebagai senior pun harus tetap menghargai teman-temannya yang lain. Selanjutnya ada tahapan PT Matra Roda Piranti dalam menyelesaikan konflik antar tim. Pada tahap mengelola konflik, perusahaan biasanya melakukan dengan cara bermusyawarah ataupun berdiskusi tapi tidak langsung menghadap kepada HRD. Hal itu akan diserahkan kepada leadernya masing-masing terlebih dahulu, agar leadernya bisa menganalisa konflik yang terjadi, lalu dapat langsung bermusyawarah di lapangan. Jadi, tidak harus sampai langsung ke pihak atas, kecuali jika masalahnya sudah cukup berat dan leader tidak bisa mengakomodir lagi, maka dapat diserahkan kepada HRD untuk diobrolkan. Lalu jika masalahnya terkait dengan kontak fisik, maka akan mendapatkan punishment berupa surat peringatan atau SP untuk karyawan lama. Lalu jika berkaitan dengan karyawan kontrak, hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi nantinya. Jadi karyawan tersebut sudah tidak bisa dikontrak kembali. Lalu di sini ada pengaruh budaya organisasi kinerja karyawan PT Matra Roda Ranti. Salah satu budaya yang dijalin di perusahaan ini adalah disiplin. Jadi sebagai contoh, jika ada karyawan yang terlambat datang, otomatis pencapaian targetnya juga tidak akan maksimal. Lalu jika sudah tidak maksimal, artinya barang yang sudah diproduksi dan masuk kepada delivery akan menjadi kurang.
Dan jika itu terjadi, diri pembeli akan terhambat dan customer akan mempermasalahkannya. Jadi itu juga dapat mempengaruhi atau menghambat perkembangan bisnis perusahaan itu sendiri karena akan dinilai sebagai perusahaan. Selanjutnya, di sini ada cara PT Matra Roda Piranti dalam mendukung kesehatan mental dan kesehatan fisik karyawan. Terkait dalam hal yang mendukung kesehatan mental, perusahaan belum ada penanganan khusus atau program khusus terkait hal itu. Jadi perusahaan kembali lagi dengan kondisi masing-masing dan balik lagi dengan sistemnya. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa langsung kepada leader masing-masing. Jadi belum ada ranah psikolog di sana untuk konseling karyawannya. Tetapi kalau untuk fisik di perusahaan sudah ada penanganannya seperti medical check up atau MCU setiap 1 tahun sekali. Di sana karyawan bisa mengecek kesehatan jantung, cek darah, dan lain sebagainya. Keunikan yang terdapat dalam PT Matra Roda Piranti. Keunikan yang dapat dinilai dari PT Matra Roda Piranti mungkin dalam nilai kekeluargaannya yang sangat kental, menghargai, dan selalu membantu satu sama lain. Hal itu juga dapat dilihat dengan sangat rendahnya tingkat karyawan yang keluar masuk di perusahaan tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa karyawan sangat nyaman berada di ruang lingkup tersebut. Pada PT Matra Roda Piranti, jika rata-rata karyawan yang pensiun karena keinginannya dan bukan dikeluarkan, atau bahkan pada karyawan kontrak, banyak karyawan kontrak yang melanjutkan kontraknya karena sudah sepenuhnya percaya pada perusahaan tersebut dan itu dibangun karena dinamika kekeluargaannya yang sangat kuat. Oke, baik. Kesimpulannya dari presentasi kelompok 9 pada pagi hari ini, berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak HR di perusahaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan unsur-unsur bimbingan dan konseling atau BK dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh HR. Hal ini dapat terlihat dari adanya orientasi dan pemberian bimbingan kepada karyawan baru maupun yang lama. Layanan BK yang diterapkan di perusahaan tersebut meliputi layanan orientasi yang bertujuan membantu karyawan memahami lingkungan kerja dan menyesuaikan dirinya. Kemudian ada layanan informasi, yaitu layanan yang memberikan pengetahuan terkait bidang pekerjaan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Serta ada layanan penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu menyesuaikan pekerjaan dengan minat, bakat, dan kemampuan karyawan sehingga kinerja menjadi lebih optimal. Pandangan pihak HR terhadap lulusan BK yang bekerja sebagai HR yaitu sangat positif karena mereka mengapresiasi kemampuan lulusan BK, pertama dalam mengelola komunikasi, manajemen konflik, mengembangkan potensi karyawan, dan menangani masalah yang dihadapi oleh karyawan. Selain itu, perusahaan juga mengungkapkan kebutuhan akan kelulusan BK sebagai tenaga profesional yang dapat membantu meningkatkan potensi dan kemampuan karyawan, menjaga mereka dari stres kerja, serta memberikan motivasi agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan efisien demi kemajuan perusahaan. Di sini ada dokumentasi dari kelompok 9 di PT Matra Roda Piranti. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak dosen dan juga teman-teman kelas 5J yang menyimak. Dan juga jika ada teman-teman dari materi yang sudah disampaikan, ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas, boleh ditanyakan pada kelompok, nanti akan dijawab. Dan juga kami di kelompok membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dari materi yang kurang dipahami. Untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan.